diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang rindu diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa, Tuhan baik bagi kita. Puji-pujian kita tadi mengantar kita ke tema khotbah kita pada pagi hari ini, bahwa kalau ada air mata, ada pergumulan dalam hidup kita, pasti ada jalan keluar. Amin saudara. Ya. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sedang bergumul pada pagi hari ini? Adakah yang sedang bergumul? Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Di dalam tangan Tuhan pasti ada jawaban saudara. Ya. Itulah kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan karena itu kita harus terus setia kepada Tuhan. Tidak boleh meninggalkan Dia sedetik pun saudara. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia kepada kita saudara. Amin. Baik, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 32. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kami melayani, Pastor Billy bersama Ibu Jemaat Tuhan. Semua sudah ketemu Kejadian 32. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama beberapa ayat yang akan mengantar kita untuk kita membahas sebuah tema pada pagi hari ini tentang pergumulan Yakub dengan Allah. Itulah judulnya. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat 23, kita bergantian sampai selesai. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Sama-sama, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Silakan duduk. Demikian firman Tuhan yang kita baca, kiranya memberkati kita semua. Diberkatilah setiap orang yang membaca dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tema kita adalah menang dalam pergumulan. Saudara, pasti kita punya pergumulan. Setiap kita punya pergumulan. Bedanya besar kecil. Kita kasih kategori, saudara ya. Besar dan kecilnya saudara. Tapi yang namanya pergumulan sama saudara ya. Cerita ini menarik saudara. Tentang bagaimana Yakub bergumul dengan Allah. Ya. Di akhir daripada cerita itu tadi kita baca. Di situ dibilang Allah Yakub menang dengan pergumulan dengan manusia dan juga Allah, saudara.
pergumulan Yakub yang Yakub alami ini adalah sebuah persoalan yang serius, saudara. Ya, karena kalau kita baca cerita Yakub ini, kita akan menemukan bahwa Yakub waktu sampai di tepi sungai Yabok, ya, dia akan menyeberang sungai itu dan dia mulai hatinya berdebar-debar, saudara. Saya akan pulang ke negeriku, akan pulang ke keluargaku, pulang ke orang tuaku. Tapi ada sebuah persoalan yang masih tertinggal di dalam hatiku yang belum beres, saudara. Ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Sebenarnya pergumulan-pergumulan tentang apa yang sedang kita hadapi hari ini, atau juga mungkin peristiwa-peristiwa yang kita alami pada yang ada di belakang sana, saudara. Jadi Yakub ketika menyeberangkan, ya di situ berkata bahwa ia menyeberangkan akan keluarganya, segala harta bendanya, kemudian tinggal seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yakub akan bertemu dengan keluarganya, Yakub akan bertemu dengan Esau kakaknya, tetapi ada masalah yang masih terganjal atau masih ada ganjalan di dalam hatinya yang harus Yakub selesaikan, yang belum diselesaikan, saudara ya. Artinya belum beres, saudara. Dan Yakub mencari hadirat Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya supaya masalah ini bisa beres, saudara? Jadi Yakub mengambil kesempatan seperti Tuhan Yesus pada waktu ia ada di situasi-situasi yang luar biasa. Ia datang di mana, saudara? Di Taman Getsemani dan berdoa. Keringatnya, peluhnya seperti darah. Ini membawa kita kepada situasi dan suasana Yakub. Kalau kita baca sepintas lalu kita akan tidak begitu menghayatinya, saudara. Tapi kalau kita masuk di dalam situasi Yakub, kita akan menemukan bahwa Yakub sedang ada di dalam sebuah dilema daripada sebuah tantangan, pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya. Ini beta mesti ketemu dengan Esau. Tapi ada masalah lain lagi, saudara. Di dalam Kejadian 20 ayat 28 ayat 20 sampai 23 saya baca cepat saja. Lalu bernasarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi ada persoalan dengan Esau, tapi juga ada persoalan dengan janji Tuhan. Allah berjanji kepada Yakub bahwa dia akan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, saudara. Tapi Yakub juga sudah bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan engkau memberkati aku di tanah di mana aku hidup sebagai orang asing ini, maka aku akan melayani engkau sebagai Tuhan dan Allahku, saudara. Aku akan memberikan yang terbaik di dalam hidupku. Mempersembahkan yang terbaik di dalam hidupku. Dibilang di situ bahwa 1/10 akan dipersembahkan. Saudara, Yakub bergumul, saudara, bahwa ini beta su janji dengan Tuhan akan kembali. Bagaimana dengan janjiku kepada Tuhan? Tetapi bagaimana juga dengan nanti saya akan bertemu dengan Esau? Ada persoalan-persoalan yang sangat berat yang saat ini menindih hidupku, saudara. Jadi ada beban yang berat, saudara, yang sedang dihadapi oleh Yakub, saudara. Bukan hanya nasar yang sudah dia janjikan itu, tetapi persoalan yang beberapa tahun yang lalu terjadi di dalam keluarga itu, akibatnya sekarang dia harus tanggung, saudara. Jadi hidup kita selalu ada sebab akibatnya, saudara. Ada konsekuensi yang harus kita hadapi dalam hidup kita, ya. Sebagai keputusan-keputusan yang kita lakukan,
Kalau itu menjadi sebuah keputusan yang salah, keliru saudara, kita harus tanggung saudara. Ya. Kejadian 27 ayat 35 dan 38, saya sedikit membaca itu. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Sebuah kisah yang luar biasa saudara, yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini karena akibat daripada perbuatan Yakub saudara. Kita dengar di sini di dalam pembacaan kita bahwa Yakub, Esau minta, kalau boleh masih ada berkat lain Bapak nak kasih beta sah. Tapi tidak ada lagi. Ishak bilang susahnya ada lagi. Dan itu membuat Esau menangis sejadi-jadinya saudara. Kalau kita masuk di dalam situasi dan suasana ini, saya percaya bahwa pada waktu sekarang Yakub meninggalkan Laban, ya To'o Laban kan begitu saudara ya. Karena Yakub juga menipu orang tuanya dan saudaranya, To'o Laban juga tipu dia, sekarang dia ada di tengah-tengah persimpangan jalan, dia mesti pergi kemana? Ada janji Tuhan yang harus aku genapi karena aku sudah bernasar. Tapi sekarang aku juga menghadapi sebuah persoalan yang serius karena apakah Esau akan menerima aku? Atau dengan kata lain, apakah aku akan selamat sampai ke rumah orang tuaku? Begitu kira-kira. Karena di dalam hati dan pikiran daripada Yakub masih jelas suara tangisan Esau, saudara, yang mungkin sedang berdengung di pendengaran daripada Yakub, saudara. Itu sebuah pergumulan yang serius. Dan Alkitab memberikan pergumulan ini, Alkitab biasanya memberikan sebuah perumpamaan kepada kita. Karena itu pergumulan ini merupakan sebuah perumpamaan yang diperagakan. Jadi ada perumpamaan yang diucapkan, tapi ada perumpamaan yang diperagakan, saudara. Peragakannya adalah Yakub bergumul dengan seorang laki-laki, saudara. Yakub sedang bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Allah, tapi bergumul juga dengan manusia. Bergumul juga dengan keputusan-keputusannya. Bergumul juga dengan segala persoalan yang dia alami dan dia hadapi pada masa-masa yang lalu. Saudara, kalau ada persoalan-persoalan dalam hidup kita yang belum kita bereskan dalam hidup kita, itu menjadi sebuah persoalan yang serius bagi kita. Persoalan yang kita hadapi di dalam masa lalu kita akan menekan hidup kita sehingga sampai kita pada titik yang terendah, saudara. Sehingga perjanjian baru berkata bahwa Allah akan merendahkan kita. Karena itu tunduklah di bawah tangan Allah yang kuat. Karena ia akan mengangkat engkau tepat pada waktunya. Kalau ada pengalaman-pengalaman hidup masa lalu kita yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, Allah bisa memakai itu untuk kita tunduk dan merendahkan diri di hadapan. Apapun masalah kita, tapi kita belajar daripada Yakub bergulat dengan persoalannya. Ada pilihan-pilihan yang sulit bagi Yakub. Aku tidak bisa melarikan diri daripada masalah yang saat ini. Kita tidak bisa lari dari masalah kita, kita harus hadapinya. Amin saudara. Bagi orang yang percaya, Tuhan hadir
di setiap masalah-masalah hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu Rasul Paulus nih mempertajam pemahaman rohani kita bahwa kalau Yakub berani menghadapi masalah dalam hidupnya, kita juga berani menghadapi masalah itu karena kita tahu di ujung-ujung daripada masalah itu pasti ada kemenangan. Sehingga Yakub bergumul saudara dengan persoalan yang serius ini sampai fajar menyingsing saudara. Itu bukan pergumulan yang ringan saudara, pergumulan yang berat. Kami di Rote sedang, tadi saya cerita sama Pastor Billy, kalau dulu kami melayani dari rumah ke tempat pelayanan, ada 2 tempat pelayanan yang jauh-jauh saudara, dan itu sudah belasan tahun kita melayani seperti itu, dari tempat yang cukup jauh, aksesnya yang buruk, dan baru kali ini 3 minggu kami pindah dibangun, lagi sedang bergumul untuk membangun pastori dan membangun tempat ibadah yang lebih baik. Dan sekarang kami sedang bergumul saudara. Bergumul siang dan malam saudara. Merasakan bahwa Tuhan ini luar biasa. Tidak ada jalan lain, kita harus hadapi. Karena kita yang dipanggil melayani sebagai gembala juga tidak mudah saudara. Ya. Tapi itulah seninya, itulah sukacita, semangat kita, kesukaan kita melayani bersama Tuhan. Karena kita percaya bahwa ujung-ujung daripada pergumulan kita pasti ada kemenangan saudara. Yang berikut saudara. Yang kedua, di dalam ayat 25 dan 26 itu berkata, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, ini ada perubahan posisi, saudara ya. Jadi saudara bayangkan saudara dalam pergumulan itu terlihat seperti Yakub menang atau hampir menang. Tapi kemudian saya merenungkan bahwa kalau kita bergumul dengan Tuhan atau kemenangan dalam hidup kita tidak pernah ada kemenangan yang mutlak dalam hidup ini. Amin saudara. Maksudnya begini saudara. Kalau saudara menang dan berhasil dalam hidupmu, itu bukan karena Anda berhasil, karena Anda hebat atau bisa atau mampumu, tapi itu karena anugerah Tuhan. Jadi terpelecoknya pangkal paha Yakub sebagai sebuah penanda bahwa Yakub, engkau harus mengerti. Kemenangan yang sekarang ini itu bukan karena usahamu. Itu semata-mata karena anugerah yang aku berikan bagimu. Kalau engkau menang hari ini saudara. Siapakah yang bisa menang melawan Tuhan dan Allah? Tidak ada saudara. Malah kemenangan itu Tuhanlah yang berikan bagi kita. Bukan kita menang melawan Allah. Jadi ini sebuah ungkapan bahwa walaupun engkau menang, tapi engkau harus merendahkan dirimu. Karena kemenangan itu bukan kemenangan mutlak, tapi aku berikan bagimu. Seringkali ada persoalan dan masalah dalam hidup kita yang membuat kita jatuh sampai terpuruk saudara. Tapi kemudian kita bangkit lagi sebagai orang-orang yang menang. Tapi di situ Tuhan ingin mengatakan kepada kita supaya engkau tahu. Kalau sekarang engkau bangkit lagi dan berdiri, engkau berjalan dan engkau menikmati hal-hal yang baik pada hari ini. Ingatlah di belakang sana, aku terlibat di dalam semua yang engkau alami itu. Seringkali kita berkata dalam hidup kita, bisa saja kita menjadi orang yang arogan dalam hidup ini bahwa saya menang Tuhan, aku berhasil dalam hidupku. Tapi Allah Tuhan memberikan penanda bagi Yakub, pangkal paha yang terpelocok itu. Kalau aku mau berbuat yang lebih, bisa saudara. Amin saudara, mengerti maksudnya saudara?
Karena itu daging di pangkal paha itu tidak dimakan oleh orang Israel sebagai sebuah tanda bagi bangsa Israel bahwa engkau umat pilihan, tapi engkau tidak boleh arogan. Engkau harus merendahkan diri, saudara. Tidak ada kemenangan yang mutlak, tidak ada keberhasilan karena kita, saudara. Tapi keberhasilan kita itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ingat saudara, di perjanjian baru Kisah Rasul menceritakan tentang perjalanan daripada Rasul Paulus. Pada waktu ia berkobar-kobar untuk menangkap orang-orang percaya di jalan Tuhan. Kemudian ia terjatuh dan kemudian ia tidak melihat lagi, saudara. Itu sebuah penanda bagi Rasul Paulus bahwa engkau harus merendahkan dirimu. Kemudian Rasul Paulus berdoa. Dia bilang begini, aku sudah berdoa, sudah 3 kali aku berdoa supaya utusan iblis ini pergi daripadaku. Tapi apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Kelemahan-kelemahan di dalam hidup kita itu menunjukkan kepada kita bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Karena justru di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan semakin dimuliakan dan ditinggikan. Kalau kita semua jadi orang yang hebat dan kuat, sempurna, maka Tuhan tidak perlu lagi berkarya di dalam hidup kita, saudara. Tapi karena kelemahan-kelemahan hidup kita itulah, maka Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kita. Semua kita bisa hari ini, mampu hari ini, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Yang terakhir, Kejadian 32 ayat 27 dan 32. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Di sini sepertinya Yakub arogan, saudara ya. Beta semenang ini, lo mesti berkati beta dulu, begitu ya. Kalau kita menang, kalau kita di atas angin, seakan-akan kita bisa berbuat apa saja, saudara, kepada lawan kita. Sehingga kita perhatikan, Yakub bilang, berkati beta dulu, saudara. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Perhatikan ya. Yakub mulai arogan karena dia berpikir bahwa dia menang, saudara. Tapi orang itu berkata, siapakah namamu? Apa maksudnya, saudara? Lu ingat lu itu siapa? Amin, mengerti maksudnya? Seringkali kita merasa arogan dalam hidup kita. Tapi Tuhan ingatkan kita. Siapakah engkau? Sahutnya Yakub. Pada waktu Yakub omong Yakub, kira-kira dia sadar tentang kata Yakub yang dia ungkapkan itu? Menurut Bapak Ibu? Yakub mungkin meluncur saja dari mulutnya tentang kata Yakub itu. Tapi sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan kepada Yakub bahwa mengertikah engkau tentang Yakub itu? Betul ya? Atau dengan kata lain Allah ingin berkata kepada Yakub, tahukah siapa sebenarnya engkau? Mungkin engkau tidak tahu tentang dirimu sendiri. Aku lebih tahu tentang engkau daripada engkau sendiri. Firman Tuhan bilang begitu, saudara. Kita tidak tahu tentang diri kita, tapi Allah lebih tahu tentang kita. Luar biasa, saudara. 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Pada waktu orang itu berkata bahwa namamu bukannya lagi Yakub tetapi Israel. Di situ baru Yakub sadar, wih, ini bapak tua ini mah. Begitu kira-kira ya, saudara.
Saya tidak sedang bergumul dengan orang biasa atau manusia biasa. Saya bergumul dengan Allah. Yakub baru sadar, saudara. Jadi Yakub waktu dia sadar, dia bilang, wih tadi beta lancang tanya ini namanya siapa, saudara. Begitu ya, saudara. Lancang, saudara, dia tanya namanya siapa. Kemudian Yakub berbalik. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yakub sadar, aku sedang berhadapan-hadapan dengan Tuhan Allah. Tapi ontong beta sudah mati, kira-kira begitu, saudara. Jadi pagi ini kita melihat bahwa orang yang menang dalam pergumulan adalah orang yang berhasil di dalam hidupnya, berhasil menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidupnya, dan persoalan-persoalan yang ada di belakang sana. Amin, saudara. Kalau kita tidak menyelesaikan persoalan kita di masa lalu kita, itu akan menjadi ganjalan bagi kita juga untuk melesat ke depan. Makanya Alkitab bilang, tanggalkanlah seluruh beban dan dosamu. Berlarilah di dalam perlombaan yang wajib ini, saudara. Selama kita tidak menanggalkan beban di dalam hidup kita, kita tidak akan mampu melesat ke depan. Karena ada saja tantangan yang akan terus menarik kita ke belakang. Yang kedua, menjadi orang yang menang berarti kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena kita tahu bahwa kemenangan yang kita peroleh pada hari ini itu karena Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Yang terakhir adalah perubahan nama Yakub menjadi Israel adalah transformasi. Amin. Ada transformasi, saudara. Ada perubahan di dalam hidup Yakub. Jadi nama itu punya arti bagi yang empunya, saudara. Nama di dalam hidup kita akan menuntun kita seperti apa yang diinginkan oleh nama itu, saudara. Mungkin orang tua kita kasih nama kita, keluarga kita kasih nama kita, saudara. Tapi nama itu mestinya harus mentransformasikan kita. Amin, saudara. Firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk dan kita